Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Pertama dan paling utama, tiada kata seindah doa melainkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Dialah yang telah memberikan kita nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Yang kedua kalinya, salawat berangkai salam tidak luputnya kita curahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagaimana Dialah yang telah membawakan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan. Baiklah, tema kita pada hari ini yaitu tentang pentingnya dalam menuntut ilmu. Hadirin hadirat rahimakumullah, seperti yang telah kita ketahui, ilmu sangatlah penting bagi kita. Ilmu sangat penting bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Ilmu sangatlah bermanfaat dalam menjembatani sebuah aspek kehidupan. Dengan ilmu, hidup akan lebih mudah. Dengan ilmu, kita akan hidup bahagia. Betul apa betul? Pasti betul. Hadirin hadirat rahimakumullah, seperti yang telah saya sampaikan tadi, ilmu sangatlah penting bagi kita. Barang siapa di antara kita menginginkan sebuah kebahagiaan di dunia, maka wajib bagi kita memiliki ilmu. Jika kita ingin menghendaki kebahagiaan di akhirat, maka haruslah dengan ilmu. Dan jika kita ingin meraih sebuah kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka jawabannya adalah ilmu. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Hadirin hadirat rahimakumullah, mencari atau menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kita. Kewajiban yang harus kita lakukan tanpa membedakan status sosial, umur, maupun jenis kelamin. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Yang artinya, mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis yang lain menyatakan, utlubul ilmi minal ma'di ilal mahdi. Artinya, tuntutlah ilmu sejak dari buaya hingga ke liang lahat. Banyak jalan yang ditempuh dalam mencari ilmu. Ada yang mencari ilmu dengan mendengarkan ceramah agama, pengajian-pengajian. Ada yang mencari ilmu lewat membaca buku-buku. Ada yang mencari ilmu lewat sekolahan. Dan masih banyak lagi narasumber ilmu pengetahuan lainnya. Tetapi
Perlu diingatkan dan diketahui bahwasanya mencari ilmu yang paling dominan adalah mulai anak-anak masih usia sekolah. Karena dengan kesempatan yang bagus, maka anak-anak seusia dini masih mempunyai daya tanggap yang kuat, sehingga ilmu yang diperolehnya benar-benar sebagai bahan modal pada kehidupan hari-hari yang akan datang. Ilmu pengetahuan yang sudah diterima anak-anak mulai dini dengan cara yang serius, maka akan membekas dan teringat terus sampai akhir hayatnya. Begitu pentingnya menuntut ilmu dini. Berarti dia benar-benar bisa meraih kesempatan emasnya, karena dengan dibekali sebuah ilmu pengetahuan, maka bisa menunjang sepenuhnya kehidupan sekarang dan hari esok, yakni di akhirat kelak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Untuk itu belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Begitu sulitnya seseorang mengukir batu, tetapi bila sudah nampak terukir, maka bertahun-tahun masih saja membekas dan tidak akan hilang. Demikian juga sang anak yang masih kecil, bila sudah masuk ke dalam pikirannya ilmu pengetahuan, maka sulit sekali melupakan, bahkan masih teringat sampai akhir hayatnya nanti. Akan tetapi belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Kita tahu bahwa mengukir di atas air begitu mudahnya, akan tetapi tidak ada bekasnya. Begitu pula bila belajar di waktu dewasa, maka dia mudah untuk mengingat, menerima suatu ilmu, tetapi mudah pula melupakannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setelah kita mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, maka janganlah lupa untuk diamalkannya. Orang berilmu berkewajiban mengamalkan, jangan sampai ilmu yang dimilikinya kemudian disembunyikan. Bila seseorang mempunyai ilmu kemudian disembunyikan, maka ancaman Allah yang akan diterimanya. Nabi SAW bersabda, artinya barang siapa yang ditanyakan tentang sesuatu ilmu kemudian ia menyembunyikannya, maka Allah akan mengekangnya besok pada hari kiamat dengan kekangan dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahallahu lakum wa idza qila lansuzu fanshuzu yarfa'ullahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilmi darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita tentang keutamaan ilmu. Ilmu dapat mengangkat derajat seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Hadirin rahimakumullah. Betapa pentingnya kita dalam menuntut ilmu tersebut. Demikianlah penyampaian pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua yang mendengarkannya, dan bermanfaat bagi orang yang menyampaikannya khususnya.
Jika ada kebenaran dari apa yang disampaikan, itu semata-mata dari Allah yang Maha Benar. Tetapi jika ada kata-kata yang salah, itu semata berasal dari kelemahan yang orang menyampaikan adalah sebagai seorang manusia. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.